Fitriani dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran udara dalam proses pembentukan tanah. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma Fitriani dan sebelah kiri saya Sasta Mai Khairulia dan di sebelah kiri saya Fadli Andrias Mukhtar Gofar Sejari. dan sebelah kanan saya Amalia Rizky Aziza, dan sebelah kanan saya Wisnu Wijaya. Halo teman-teman, selamat datang di video tugas kuliah kami tentang proses pembentukan tanah. Saya akan menjelaskan bagaimana tanah terbentuk dan bagaimana udara sebagai bahan dari atmosfer terlibat serta dikategorikan menjadi salah satu komponen penyusun tanah. Mari kita mulai. Proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah yang disebut pedogenesis dimulai dari pelapukan bahan dasar seperti batuan dan material organik. Pertama, batuan dipecah melalui 3 jenis pelapukan: fisik, kimia, dan biologis. Pelapukan fisik terjadi karena faktor alam seperti suhu ekstrim, air hujan, atau angin yang membuat batuan retak dan hancur menjadi partikel kecil. Misalnya saat air membeku di celah batu, ia memuai dan memecah batu tersebut. Kedua, pelapukan kimia melibatkan reaksi dengan air dan gas di udara seperti oksigen dan karbon dioksida yang mengubah komposisi batuan menjadi mineral yang lebih lunak. Contohnya, asam karbonat dan air hujan bereaksi dengan batu kapur. Ketiga, pelapukan biologis dilakukan oleh makhluk hidup seperti akar tanaman, cacing, atau bakteri yang memecah material melalui aktivitas mereka. Faktor lain yang memengaruhi pembentukan tanah adalah iklim, topografi atau pembentukan lahan, organisme, waktu, dan bahan induk. Misalnya, di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, tanah terbentuk lebih cepat karena pelapukan yang intens. Proses ini bisa memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun, sehingga tanah yang kita lihat sekarang adalah hasil evolusi panjang. Kemudian yang kedua, komponen penyusun tanah dan peran udara. Sekarang, mari kita bahas komponen penyusun tanah. Tanah terdiri dari 4 komponen utama, yaitu mineral, bahan organik, air, dan udara. Secara umum, komposisinya adalah sekitar 45% mineral, 5% bahan organik, dan 25% air, dan 25% udara. Walaupun ini merubah tergantung kondisi lingkungan, fokus kita adalah pada udara yang mungkin Anda maksud sebagai bahan udara dari atmosfer. Udara dalam tanah berasal dari proses pertukaran gas antara atmosfer dan ruang pori di tanah. Kemudian hujan meresap atau akar tanaman tumbuh, tanah memiliki ruang kosong seperti pori yang diisi oleh udara. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, udara dari atmosfer yang terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan gas lain masuk ke tanah melalui pori-pori yang terbentuk dari pelapukan batuan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor seperti kelembapan tanah dan aktivitas biologi. Misalnya, akar tanaman dan mikroorganisme mengeluarkan CO2 yang kemudian berganti dengan oksigen dari udara luar. Udara dikategorikan sebagai komponen penyusun tanah karena ia memainkan peran penting, menyediakan oksigen untuk respirasi akar dan bakteri, membantu pertukaran gas, dan mendukung proses dekomposisi bahan organik. Tanpa udara, tanah bisa menjadi anaerobik atau kurang oksigen yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi udara bukan hanya bahan dari udara yang masuk secara pasif, tapi ia aktif terlibat dari dalam siklus dan ekosistem. Jadi kesimpulannya, proses pembentukan tanah melibatkan pelapukan batuan dan faktor lingkungan. Sementara udara menjadi komponen penting melalui pertukaran gas di pori-pori tanah. Ini menunjukkan betapa saling terkaitnya komponen tanah dan alam sekitar. Terima kasih atas waktu dan Anda menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Saya harap membantu tugas kuliah Anda. Sampai jumpa. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. A few moments later. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus, bungkus, bungkus. Jangan, jangan. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.
kasih.